Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang konsisten istiqamah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah selama dia tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran DKM Masjid Al-Ijtihad, kemudian kepada imam masjid dan seluruh jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh, hafizakumullahu taala. Kemudian jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kami berkunjung ke sini atas nama yayasan. Akan tapi apalah arti sebuah yayasan? Apalah arti sebuah lembaga? Apalah arti sebuah komunitas? Karena ikatan kita sesungguhnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang saling bersaudara. Maka ikatan persaudaraan kita tidak semata-mata dibangun atas yayasan, tidak semata-mata dibangun atas satu daerah, akan tapi benar-benar dibangun atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kita sudah di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Ada satu keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang merindukan pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini Allah Subhanahu wa taala firmankan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka keliru kalau orang mengartikan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Sementara Allah Subhanahu wa taala bilang khairum min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar jauh di atas 1000 bulan. Kalau disamadengankan itu keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan khairum min alfi syahr. Kemudian jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, 20 menit ke depan kita akan sedikit membahas salah satu syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yang banyak kita tidak menyadarinya. Tahukah kita ada surat-surat ringkas, surat-surat pendek yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk sering-sering mengulangnya, yaitu surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita sering menyebut dengan 3 qul. Apa keistimewaan 3 qul ini? Setidaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita dalam sehari semalam untuk mengulangi 3 qul ini sebanyak 19 kali. Sebanyak 19 kali. Masa sih? Iya. Dalil-dalil yang ada dihimpun oleh para ulama, 19 kalinya itu dimulai dari subuh. Setelah sholat subuh diperintahkan untuk membaca 3 qul ini sebanyak 3 kali. Kemudian masuk waktu pagi, fi adzkaris sabah, zikir pagi, itu kita diperintahkan membacanya 3 kali. Setelah sholat subuh 3, ketika masuk waktu pagi 3. Sudah berapa jamaah? 6. Kita hitung-hitungan biar enggak ngantuk. Kemudian ketika selesai melaksanakan sholat zuhur, kita diperintahkan untuk membacanya sekali. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Sudah 7. Setelah sholat asar, kita diperintahkan untuk membacanya sekali. Sudah berapa? 8. Kemudian fi adzkaril masa, dalam zikir petang,
kita diperintahkan untuk membacanya sebanyak 3 kali. 8 tambah 3 sudah 11. Kemudian setelah sholat maghrib, kita diperintahkan untuk membacanya sebanyak 3 kali. 11 ditambah 3, 14. Setelah sholat isya, kita diperintahkan membacanya sekali, 15. Kemudian sebelum tidur, kita diperintahkan membaca 3 surat ini sebanyak 3 kali. 15 tambah 3, 18. 1 kali Nabi SAW sunnahkan untuk membaca 3 surah ini dalam sholat witir kita. Maka 18 tambah 1 totalnya 24 jam kita diperintahkan untuk membaca 3 surah ini sebanyak 19 kali. Kemudian kita koreksi diri kita. Sudah berapa kali saya baca surah ini? Surah yang mungkin bagi anak SD, anak TK, surah yang sangat gampang. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang menyepelekannya. Akan tapi surah ini adalah surah-surah yang sangat luar biasa. Saking pentingnya Nabi SAW perintahkan kita untuk membacanya 19 kali sehari semalam. Kenapa penting? Di antaranya dalam surah Al-Falaq. Salah satu asbabun nuzul 2 surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, adalah berkaitan sihir yang menimpa Nabi SAW. 5 ayat ditambah 6 ayat, totalnya ada 11 ayat. Sihir yang menimpa Nabi SAW ada 11 ikatan, 11 simpul. Setiap kali Nabi SAW membacakan 1 ayat, terlepaslah 1 simpul. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah-surah ini, Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan penyihir-penyihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari keburukan orang yang hasad, orang yang dengki apabila dia dengki. Para ulama menjelaskan penyakit hasad setidaknya ada 4 cabang. Penyakit hasad yang kita diperintahkan untuk berlindung kepadanya setidaknya ada 4 cabang. Kalau cukup kita bahas semua, tapi kalau tidak cukup waktunya kita bahas 2 saja. Yang pertama ada al-hasad. Yang kedua ada al-ain. Yang ketiga ada an-nafs. Yang keempat ada nazrah. Sebagian para ulama jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum menyamakan antara arti hasad dan arti ain. Namun di sana banyak juga para ulama yang menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala datang dalam kalimat yang berbeda, maka pasti memiliki perbedaan. Hasad tidak sama dengan ain. Salah satunya apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Hasad. Beliau mengatakan hasad itu datang dari jiwa yang buruk. Tamanna zawalin ni'mah. Orang yang hasad adalah orang yang mengharapkan dicabutnya nikmat dari seseorang. Dan dia datang dari jiwa yang buruk. Misal kita punya musuh, orang yang tidak suka dengan kita dari dulu. Ketika kita beli kulkas baru, maka dia yang terbakar emosi. Dia memang sudah ada perasaan tidak suka dengan kita. Kemudian ditambah dengan hasad, maka dia mengharapkan nikmat itu lenyap dari kita. Itu yang disebut hasad dan datangnya dari orang-orang yang tidak suka. Ini banyak kita temukan di masyarakat. Lihat tetangga beli motor baru, sia maka bubu ade, sia maka co ade. Lihat orang punya anak banyak, dia yang tidak suka. Dia mengharapkan hancurnya nikmat dari orang lain. Lelo to'inan tahu siapa? Mbora to'ina, iha to'ina. Ini yang disebut al-hasad. Dan hasad memang benar-benar bisa menjadi bencana bagi kita. Ketika pandangan orang-orang yang tidak suka dengan kita, terkadang dia bisa menjadikan kita sakit, terkadang dia bisa merusak benda-benda, atau bahkan dia bisa merusak bangunan. Itulah yang disebut al-hasad. Yang kedua, yang mirip dengan hasad
Akan tapi dia lebih sangar, lebih kejam dari hasad, yaitu al-ain. Kita sering dengar penyakit ain ini. Nabi SAW bersabda tentang penyakit ain. Beliau SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan umatku meninggal dunia setelah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan takdir darinya adalah karena penyakit ain. Maka ain ini tidak hanya merusak, tidak hanya membuat sakit, bahkan dia bisa menyebabkan kematian. Itu Nabi SAW kabarkan kepada kita. Apa perbedaan al-ain dan al-hasad? Kalau al-hasad datangnya dari jiwa yang buruk. Adapun al-ain dia bisa datang dari jiwa yang baik. Dia bisa datang dari orang saleh, dia juga bisa datang dari jiwa yang buruk. Kemudian perbedaannya adalah kamanna zawalin ni'mah min ghair ilaihi. Dia mengharapkan satu nikmat dari orang lain itu hilang kemudian berpindah kepada dia. Dan al-ain ini datang dari jiwa yang buruk atau bisa datang dari jiwa yang baik. Kalau hasad, dia hanya mengharapkan nikmat itu hancur, nikmat itu lenyap. Tapi al-ain, dia mengharapkan nikmat itu pindah ke dia. Bagaimana contohnya? Dan al-ain terkadang datang dalam bentuk kalimat pujian. Contoh, fihi al-hasrah, yatahassar. Dia menyedihkan kondisinya, kemudian dia memuji orang lain. Misal, dia melihat anak tetangganya rajin ibadah, rajin sholat ke masjid, kemudian dia memuji, edet caha ngomi anai, paindah keto ijasi ananahu. Maka penyakit al-ain ini terkadang dia datang dari bentuk pujian. Contohnya, apa yang terjadi dalam kisah Qarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi." Maka Qarun keluar menuju kaumnya dengan perhiasannya, dengan kekayaannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, "Ya laita lana mithla ma utiya Qarun." Aduhai, sekiranya kita punya kekayaan sebagaimana kekayaan Qarun. Mereka datang dalam pujian, tapi dia menyedihkan kondisinya sendiri. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Paimboton dah kato ijasi hartanahu. Maka apa yang terjadi pada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan ia dan seluruh harta kekayaannya. Maka apa yang menjadi kisah Qarun adalah salah satu contoh ain yang terjadi karena sebab pandangan hasad orang-orang, terkadang orang-orang yang memujinya. Contoh lain, kisah langsung yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika itu sahabat bernama Sahal sedang mandi di sungai. Kemudian datanglah Amir bin Rabi'ah, dua sahabat yang mulia, sama-sama orang yang mulia. Sahal membuka jubahnya dan terlihatlah kulit yang putih dan mulus. Kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat Amir bin Rabi'ah? Ma ra'aitukal yaumi wala jildal ghudra. Wati prarumpa ku huri mapurandake. Kone huri siwe ti pura edak mapurandake. Dia datang dalam bentuk kalimat pujian, tapi dia menyesali kondisinya. Saya belum pernah melihat kulit seputih ini. Bahkan kulit perempuan pun saya belum pernah melihat yang sebening ini. Bentuknya pujian. Datang dari jiwa yang baik, orang soleh. Apa yang terjadi pada sahabat Sahal? Seketika itu juga dia lumpuh dan tidak bisa mengerahkan badannya. Kisah ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memarahi sahabat Amir bin Rabi'ah. Alama yaqtul ahaduhum akhah. Atas dasar apa kalian saling melukai saudara kalian? Ala barrakta, tidakkah engkau mendoakan keberkahan buat dia? Maka ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan, doakan. Barakallahu fiik, Masya Allah, Tabarakallah. Tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuknya?
Kemudian Nabi SAW bersabda, innal aina haqqun, penyakit ain itu benar-benar ada. Tawaddu' lahu. Nabi SAW perintahkan sahabat Amir untuk berwudu, kemudian air wudunya ditampung dan dimandikan kepada sahabat Sahal. Ini adalah contoh nyata penyakit ain yang bahkan terjadi di antara para sahabat, terjadi di zaman Nabi SAW. Terakhir, kita berikan kisah yang terjadi di zaman sekarang. Di Mesir dilaksanakanlah sebuah pesta pernikahan. Pengantin wanita dirias sebegitu cantiknya. Kemudian ibu dari pengantin ini masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat betapa cantik anaknya. Dia datang dengan pujian-pujian yang tinggi. Kalau bahasa kita, dentika ngome anai. Watindakin acara nahuntoin deh. Ngome dohakit deh caru acara. Dentika luar biasa. Deh gaga gaun akhir ngome. Ibunya datang dengan kalimat-kalimat pujian yang luar biasa. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah acara ucapan selamat, salam-salaman. Selesai semua pengunjung memberikan selamat kepada pengantin wanita, tiba-tiba pengantin wanita buta, tidak bisa melihat. Kemudian ada orang yang berilmu hadir di pesta pernikahan tersebut dan memerintahkan semua pengunjung untuk berwudu. Air wudunya ditampung, kemudian dimandikan ke si wanita tersebut. Dilaksanakanlah apa yang mereka minta, kemudian dikumpulkan air wudu tersebut, dimandikan. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak kunjung sembuh. Berlalu beberapa tahun, dia tinggal dengan suaminya, ibunya tinggal sendiri. Tiba-tiba di suatu pagi, dia temukan matanya sudah kembali normal, tiba-tiba bisa melihat. Tidak ada, kalau bahasa kita, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sembuh. Saking senangnya, dia langsung menelpon ibunya. Diteleponlah ibunya, ternyata yang mengangkat bukan ibunya. Yang mengangkat adalah bibinya. Kemudian sambil menahan tangis bibinya mengatakan bahwasanya ibunya baru saja meninggal dunia. Kisah ini menunjukkan bahwasanya ain yang menimpa wanita ini adalah berasal dari ibunya sendiri. Ketika itu dikira ain itu dari para pengunjung, padahal dari ibunya sendiri. Ibunya tidak ikut berwudu ketika itu. Setelah ibunya meninggal, baru hilang sebab dari penyakit ain tersebut. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar. Makanya kalau misalnya kita punya anak-anak yang kecil masih lucu-lucunya, siangnya dipuji sama orang, malamnya tiba-tiba rewel, malamnya tiba-tiba nangis. Itu bisa jadi karena sebab ain. Apa yang harus dilakukan agar kita tidak menjadi penyebab ain bagi orang lain adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, unduru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan keseringan lihat orang yang di atas. Kalau hidup kita pas-pasan misalnya, jangan ainam botol lelu eda dom taurwara. Sering-sering lihat orang yang lebih rendah kehidupannya dari kita. Lihatlah orang-orang yang lebih di bawah kita. Mungkin ada orang-orang yang lumpuh dan semisalnya. Kemudian solusinya barik lahu. Doakan keberkahan buat dia. Datanglah dengan pujian-pujian kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Kemudian setelahnya uskut, diam. Ketika kita ingin memuji orang lain, ternyata kita masih bisa menahannya, tahan pujian itu. Terkadang pujian itu datang dalam bentuk pujian, kemudian kita menyesali keadaan kita yang sekarang, hingga jadilah itu sebab ain bagi orang lain. Dan setelahnya, selain uskut adalah bersihkan hati kita. Jangan keseringan tidak suka melihat nikmat dari orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat. Masih ada dua sebenarnya, an-nafas dan nadrah. Kalau ada kesempatan lain kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang ingin bertanya jawab ya. Ya. Iya. Iya. Silakan. Iya, memang disediakan waktu untuk tanya jawab.